Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 295. Kakak. Lu Jingli terkejut, kamu baik-baik saja. Lu Chongshan menatap putranya, tidak dapat langsung bereaksi. Sejak mereka masih kecil, Lu Jingli telah dipukul berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memukul putra sulungnya yang tidak perlu dikhawatirkan. Lu Tingqiao menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangannya dan berkata dengan ekspresi paling dingin, lebih baik aku membiarkan harta karun kecil mati dalam kecelakaan itu daripada membiarkan dia hidup seperti sekarang. Kau, Pastor Lu memegang dadanya sendiri dan mundur beberapa langkah, merasa pingsan karena provokasi itu. Ibu Lu segera maju untuk memeluknya, Tingqiao, kata-katamu sudah melewati batas. Sekalipun ayahmu dan aku telah salah dengan cara kami melakukan ini, kamu seharusnya tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Apa yang lebih penting daripada hidup? Ketika Lu Chongshan akhirnya bisa bernapas lega, ia memerintahkan kepala pelayan kepercayaannya, Xingwu, pergilah. Aku tidak tahu di mana harta karun kecil sekarang. Segera cari dia dan bawa dia kembali kepadaku. Begitu dia berkata demikian, dia menatap tajam ke arah putranya dan berkata, kalian berdua, mulai sekarang, kalian tidak boleh memasuki kediaman lama. Ketika mendengar itu, Lu Jingli memprotes dengan cemas, ayah, ini kediktatoran. Bahkan Kaisar Qin Shi Huang tidak sepertimu. Jika kau seperti ini, dia hendak meneruskan keluhannya ketika Lu Tingqiao melotot ke arahnya agar berhenti bicara. Tak berdaya, Lu Jingli hanya bisa menelan kata-katanya. Ini mirip dengan raja yang tidak terganggu dengan Kasim yang cemas. Pada titik ini, apakah saudaranya benar-benar punya rencana B? Tidak perlu bagi lelaki tua itu untuk menyuruh orang mencari harta karun kecil karena sebentar lagi, Ningxi sendiri yang akan mengirim roti kecil itu pulang. Nanti saat kedua belah pihak bertemu, akan terjadi pertumpahan darah. Dia bahkan tidak berani membayangkannya. Benar saja, tepat saat Xingwu menuruti perintah dan hendak mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari si kecil, seorang pembantu bergegas masuk dan berseru dengan penuh emosi, Tuan. Nyonya, Tuan kecil sudah kembali. Dia ada di pintu masuk taman. Apa? Harta karun kecil sudah kembali. Lu Chongshan berdiri dengan cepat, lalu bertanya dengan ekspresi tidak senang, dengan siapa Tuan kecil? Dengan seorang gadis, dia cukup cantik. Jawab pembantu itu sambil gemetar. Benar. Aku ingin melihat sendiri, kemampuan apa yang dimiliki gadis ini sehingga kalian semua membelanya dengan baik. Pada titik ini, kesan Lu Chongshan terhadap Ningxi sudah 10 kaki di bawah tanah. Baginya, dia adalah akar dari semua masalah. Ibu Lu pada mulanya bersikap netral, namun setelah ketakutan yang demikian, ia pun memihak pada Pastor Lu. Ayah dan Ibu Lu, ditambah Lu Tingqiao dan Lu Jingli, dengan sekelompok besar kepala pelayan dan pembantu, semuanya berjalan menuju pintu di taman. Pada saat yang sama, Ningxi dengan cemas menelepon Lu Jingli. Dia pikir dia melihat seorang pembantu memata-matainya dari dalam rumah, seolah-olah dia telah memperhatikannya dan Little Treasure, dan dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Sial, kenapa aku tidak bisa menghubungi Lu Jing? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Saat dia semakin cemas dan mondar-mandir, Ningxi tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Dia melihat seorang lelaki tua yang sangat menakutkan dengan ekspresi serius dan suram, dipegang oleh seorang nyonya yang karismatik dan tampak muda, yang diikuti oleh Lu Jingli dan Lu Tingqiao, dengan sekelompok besar kepala pelayan dan pelayan wanita mengikuti di belakangnya. Semua orang ini berjalan ke arahnya. Ningxi tercengang. Ya Tuhan, sialan, itu. Lu Jingli, dasar brengsek, apa yang sedang terjadi sekarang?